Tiga. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita ditemani masih dengan Coach Marwan dan rekan saya, partner saya ini. Jadi kita akan lanjutkan kemarin ya bincang-bincang dengan Coach Marwan. Coach Marwan, gimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat, sudah dari atas ya. Oke. Jadi kita akan kembali melanjutkan cerita kisah yang apa tentang sepak bola. Kemarin kita sempat bicara mulai dari sana ya, dari Bondola, kemudian terpilih di Porda Suratin, terus endingnya harus memilih PON dengan PSM, ya. Terus malah memilih ke PON, terus sampai dapat surat mau Persikabo, nyasar ke Persikota. Iya betul. Ya. Terus begini, pertanyaan selanjutnya mungkin. Ya. Kenapa tiba-tiba langsung nanti Coach Marwan biarlah di Persikota saja saya? Jadi gini, itu kan saya kemarin ngomong bahwa turunlah di kita waktu itu kan hanya bawa duit tiket aja. Iya, tiket. Terus cerita kita flashback sedikit lagi bahwa ketika saya seleksi di situ kan saya datang hanya bawa tas saja. Seleksi, ternyata di seleksi itu ditahan oleh Coach Rahmat Dermawan dan Coach Andi Lala almarhum. Kenapa saya pilih Persikota menetap di situ? Karena waktu 91 saya suratin itu Gaspa Palopo itu TC-nya di Damatek. Kebetulan Damatek itu pabrik tekstil, Argotek, Argo Pantes. Kebetulan waktu itu direkturnya kalau saya nggak salah orang Palopo, Pak Musa namanya. Jadi Pak dapat Musa. kemudahan di situ ya? Ya, jadi kemudahannya gini, waktu kita TC di situ tahun 91 suratin difasilitasi oleh karena Gaspa Palopo pada saat itu untuk pertama kali mewakili Sulawesi Selatan Tenggara ke Jawa. Jadi pertama kali itu tahun 91 suratin. Tinggallah di Damatek, Argo Pantes pada saat itu. Nah, beberapa tahun kemudian, 6 tahun kemudian, saya masih ingat. Nah, saya ngomonglah ke supir itu, ada dulu lapangan Argo Pantes, Damatek, sehingga saya tinggallah, datanglah seleksi di Persikota dan tinggal. Jadi mungkin rezekinya di situ. Jadi setelah seleksi kan kemarin seleksi pertama lolos, seleksi kedua. Setelah itu langsung diterima atau langsung tekan kontrak atau bagaimana? Langsung kita jadi gini, langsung bicara kontrak, terus minta surat keluar dari PSM. Ya, di waktu itu kan masih kita pakai surat dispensasi. Sama dengan atlet lain kalau mau pindah tempat lain itu pasti minta surat dispensasi. Kalau sekarang mutasi atlet. Kan sudah database atlet sama masing di daerah. Jadi bicara kontrak, saya bilang oke. Sehingga saya pulang untuk ambil surat di PSM pada saat itu. Kita sudah bicara kontrak. Nah, setelah pulang dari sana ikutlah Piala Puputan di Bali. Piala Puputan. Persikota berprestasi lagi di situ. Juara 2 di Puputan, kita final dengan Gelora Dewata. Nah, Gelora Dewata itu diperkuat oleh pemain-pemain yang mantan Piala Dunia juga. Banyak dari kami, ada MVD, ada Bonsong, siapa namanya? Jadi banyak. Bonsong. Termasuk kalau tidak salah itu Patamatan Garcia. Pertama Garcia. Jadi alhamdulillah di Persikota cukup lama dan lama tinggal di Damatek itu. Sambil, nah ini bagusnya di luar. Ketika kita bermain bola itu, kita terdaftar juga sebagai karyawan. Di situ di Argo Pantes. Iya, jadi kita terdaftar sebagai karyawan dalam. Jadi ada gaji karyawan kita, ada gaji dari sepak bola. Nah, lama-lama keluar lagi dan terdaftar lagi jadi pegawai di pemerintahan Tangerang. Iya, Tangerang. Berapa lama di kemarin sudah 5 tahun ya? 5 tahun 6 tahun? 5 tahun saya di Persikota. Jadi prestasi apa di situ?
prestasi di Persikota itu 10 besar liga waktu itu, terus Sudah luar biasa dia. semifinal. Karena memang baru dia kan dari liga divisi Divisi 2, divisi langsung. ya, divisi Langsung utama, ya. langsung naik. Jadi Persikota prestasinya itu sampai semifinal. Saat itulah tahun 2000. tahun 2000. Nah, 2001 saya hijrah ke Perseden Denpasar, Ke Denpasar. Bali. Tapi kembali dulu Coach. Sambil diminum dulu Coach. Apa? Ini Ini. Apa? Masih diingat berapa kali Coach? Tandem-tandemnya waktu di Persikota oh ingat, tahun Ingat. 9 berapa Coach? 97 sampai 2001. 2002 akhir. Ini. Nah, tandem-tandem saya itu ya di gelandang waktu itu ada saya, ada Agus Subianto, ada Prancis Yonga ya, masih almarhum sekarang. Terus di depannya itu ada Sakulasi, ada Nova Jenal, ada Nova Jenal, Komang Mariawan, Komang Mariawan, familiar masih. ya, ada Bill Simon Hitler. Periode berikutnya itu ada Bill Simon Hitler, terus sekarang di Australia. Terus ada Stephen Weah. Stephen Weah, Nah. yang saudara Jaswea itu Iya, yang dari Bandung, ganti ya. apa Pak? Beda ibu kalau Iya. salah doa yang itu. Jadi bek kanan saya itu ada Muspong, ada Niki Pulanda, di kiri ada Gaston Topi, di center backnya itu ada Sudirman, pemain asing si Mamo Armando Basile sekarang di Amerika, dan kipernya itu Hermansa, Edi Rosadi, Edi Muhyat. Dan kalau di sayap-sayapnya itu ada Dedi Mulyadi, banyak. Setelah Persikota tadi disampaikan kalau hijrah ke Perseden. hijrah ke Perseden. Bagaimana? Apakah pertimbangannya Pertimbangannya gini, kalau kita lama di klub juga itu kan orang kejenuh? ya. Makanya orang bilang kenapa suka pindah-pindah klub. Saya bilang bukan saya suka pindah klub, saya suka cari tantangan. Nah, sampai di awal sudah sampai ke kamar kita gitu aja tuh. Dari awal Ya, dari kampung dari Woso. ya jadi itu tadi. Pindah-pindah. Jadi tertantang itu untuk selalu mencari tantangan. Jadi pindah ke klub itu ada beberapa klub ya. Jadi orang bilang kenapa suka pindah-pindah klub? Bukan, saya itu pindah-pindah itu karena saya suka cari tantangan dan selalu Pengen keluar dari zona zona nyaman dan mau cari suasana yang baru. Itu jadi beberapa klub semua saya ada 1 tahun, ada 2 tahun. Paling lama lah di Persikota. Persikota tadi. Jadi ada ini yang apa? Yang cerita yang apa? Yang Persikota? Yang apa lah? Membuat Salah satu gini, kenapa saya juga masuk di Persikota itu, saya mengingat waktu 91. Jadi di tahun 91 itu kita suratin Gaspa ini, TC-nya di situ. Sepatu yang dibagikan itu masih kami ingat semua. Adalah sepatu Capitano Adidas. Oh, keluar pertama dia pagi itu pemain-pemain SEA Games lah kayak gitu. Nah, setelah di dalam Tangerang ini, di Lamatek ini kami TC, ada kenangan tersendiri lah karena kami di situ difasilitasi oleh Pak Musa. Di sini yang bawa kami itu David Pasande, dulu masih kota administratif ini, Kotip pada saat itu, Pak Arifin kalau nggak salah yang itu, terus ada Pak Sukirman. Kita difasilitasi, pelatihnya Persita pada saat itu adalah Simpson Rumaposa. Dan latihannya di Damatek itu. Nah kami pun TC di situ. Di Suratin tahun 91 ini kita ada Tasrif. Jadi ada Gasali, ada Aco, ada Isra Rizky, ada Kak Dapi, terus bek kanannya itu ada Topik. itu orang Palopo semua. Seorang Palopo semua, orang iya. satu Lura yang Suratin tahun 91. Jadi teman-teman, jadi dulu itu Luwu itu luas sekali. Sekarang jadi pemekaran menjadi 4 kabupaten 4 kota. kabupaten kota. Kabupaten Luwu, Kota Madia Palopo, Kabupaten Utara, Lombok Timur. Ya. Dulu itu satu Satu kabupaten. kabupaten. Nah, Jadi persaingan yang untuk itu dulu masih
kecamatan. 16 kecamatan. Jadi kayak dulu kayak Rongkong kemarinnya itu kecamatan Libong. Ya. Nah dulu itu masih masuk Sabang. Seko ya Sabang. Jadi kecamatan itu dulu belum ada kecamatan PDC, belum, itu baru semua. Jadi kayak di sini walaupun ini masuk kecamatan, hanya tahunya kecamatan Wara gitu. Ya. Hanya satu. Pusat kotanya. Jadi kita kumpul lah itu bagusnya dulu Pak David, Pak Sante mengumpulkanlah semua setiap kecamatan itu. Jadi kita dulu nih kabupaten yang tadi dibahas, semua ada pemain-pemainnya dari setiap kecamatan itu. Ada dari Rompong, ada dari Eropa, ada dari Pua. Saya masuk Palopo karena saya lama di sini, tapi saya orang dari Bantilang dulu, timur sekarang kalau dulu saja. Kecamatan Nuha dulu namanya itu. Nuha. Ya kembali ke ini ke perjalanan karirnya setelah Persipura ke Presiden. Itu apa? Atas pilihan memang saya mau ke Presiden atau memang sudah dari Presiden itu mengincar kemudian di Begini ada salah satu ya, jadi bagus pertanyaan bagus. Kenapa pilih Presiden ya? Salah satu begini, saya juga baru terbersih juga setelah saya main bola, baru ada sesuatu di dalam itu loh, dalam jiwa, dari ingatan. Coba deh, pulau-pulau yang mau saya tempati. Oh, artinya beda pulau. Nah, iya. jadi kan Sulawesi udah, Sulawesi udah. Kalimantan dulu udah, Pulau Kalimantan. Kalimantan. Sulawesi masuk, Sulawesi. dasarkan kita dari sini, baru masuk Jawa. Jawa, baru Bali. Bali. Setelah dari Bali, dari Presiden nantinya itu, saya pindah ke Persib. Oh, ke Jawa lagi. 2003-nya. Itu tantangan lagi tuh, nanti kita bahas di sini. Iya. Dari situ baru Tapi Sumatera pernah juga, Pulau Sumatera. ke SMS Medan. Weh, Persipura pasti keren juara. Ya. Saya ingat sekali 2005. Iya. Tapi itu nanti Kita bahas satu-satu dulu. biar penasaran aja. Iya. Panjang nih. Ini mau mengenal Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Papua. Kalimantan, Papua, pulau-pulau besar. Ada pertanyaan dari Indonesia. Luar biasa. Mungkin udah kumpul sama Saya mau ayahnya. bertanya mulai dari mana nih, karena begitu apa saya podcast ke Semarang dulu hanya kapan saya bisa melihat di kota saya perangkap, ternyata sekarang bisa podcast bersama. Alhamdulillah masih panjang usia. Ya. Dan alhamdulillah ya, saya cerita sedikit ini. Apa mau tanya Inul? Buat ayah tentang ayahnya, ibunya kan. Jadi ini adalah seperti yang disampaikan kemarin di podcast, ini adalah anaknya dari tandem beliau, Oga, Junaid Oga, dia adalah anaknya. Mungkin ada pertanyaan. Lancar waktu untuk pindah dari Persikota ke Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar sekali. Woi, saya Prosesnya dan hanya kan yang saya cerita kemarin bahwa saya dua orang almarhum itu pindah kan itu pernah belajar semua, dia tinggalkan saya di bandara, saya yang terus ke Terus itu. ke- Nah, dia masuk ke Mitra kalau nggak salah, dia masuk ke Mitra, saya ditinggalin, jadi saya hanya bawa satu surat untuk dari Pak Entang Hermanu untuk ke Persikabo. Saya tanya supir taksi, jauh Pak, duit itu kalau saya tidak salah zaman itu ya 150.000, duit nggak ada. Saya bilang ingat, itulah makanya ingatan itu ketika berkesan itu sesuatu pasti betul. kita ingat selama. Karena dari podcast dari kemarin Mas Marlon masih menyebut rekan-rekannya yang 40 tahun yang lalu, yang di SD, yang di pesantren, masih diingat. Tandem saya. Luar biasa memorinya. Karena ini sangat berkesan. Jadi Terus di Presiden di Perseden itu lama. setengah musim. Jadi ada yang termasuk Persien Tumena yang ajak saya di sana. Kebetulan kan saya bareng di Persikota Persien. Beliau ajak itu hari, ayo Wan gabung di Perseden. Oke. Kebetulan memang sudah lama 5 tahun tadi Persikota 5 musim. Jadi sama mainnya waktu di Persikota. sama satu kamar Pak. Baru ngajak Presiden. Di Perseden lah banyak masuk, jadi ada Paulus Kirei, ada Komang Adiano, Lenju, terus pemain-pemain ada Kamri, ada
Miro Barlovento, Berupa itu. ada Stanley Mamuaya, Stanley. ada Hans Beslar, ada Jan Kaunang, ada Hendra Pandenu, bapaknya Gianluca Pandenu. Ini Persero. Iya, iya. Jadi itu teman-teman semua di sana banyak Banyak cerita nggak nih presiden? Alhamdulillah banyak episode-nya. Persidangan dulu ini. Persidangan ini banyak Oh. cerita. Nah, itu yang saya bilang ini bagusnya nanti mungkin setiap pemerintah ya. Ini saran aja sih. Kenapa saya pas main bola di Persikota dikasih kerja? Karena waktu kami Suratin juga dulu, Suratin tahun 91 itu kita sudah PHL namanya. Pegawai harian lepas. Kalau sekarang honorer. Tapi waktu itu tahun 91 gajinya hanya 50.000 per bulan karena memang uang masih kecil ya, masih berlaku Berharga lah waktu itu. 100 perak aja masih naik angkot, naik PT-PT. Nah zaman itu, nah alhamdulillah waktu sentilan sedikit, alhamdulillah ayahnya beliau kan sekarang di Dispora. Dispora itu Jadi ada juga jadi ya sekarang sepak bola. sepak bola. Jadi ya Sebenarnya menjanjikan olahraga. Nah saya di Persikota kerja sebagai ya, pegawai di sana selama berapa tahun itu baru berhenti. Karena pertinggaan pertimbangan ini juga harus memilih antara satu dan ya harus ya, ya di jalur ini olahraga. Dan di sana bagusnya juga kadang-kadang saya pernah juga kerja sebagai politik ya, di satu pabrik terbesar Indonesia ya di Adidas. Kita kerja di situ sebagai politik kontrol. Karena mesnya Persikota di belakang itu, jadi kadang-kadang itu aku kali suka dulu kalau Persikota mau latihan ada produk yang belum dikasih keluar, suruh tester pemain itu. Gitu ya, tester. Baru kita dikasih kertasnya, disitulah diisi bagaimana outsole-nya, bagaimana insole-nya, bagaimana talinya, bagaimana upper-nya. Sebagai tester. Jadi kita pakai, orang pulang pagi kita pakai tester dulu. Perusahaan. Banyak. Jadi satu ya kebersamaannya di Persikota itu, dan itu kan keluar masuk juga pemain, tapi tetap itu kebersamaannya karena pelatihnya waktu itu setelah almarhum Lala Sukarhara masuk sebagai pelatih. Awalnya saya gelandang menyerang, dipindahkan menjadi gelandang bertahan oleh Pak Rahmat sama Pak Sukarhara. Baru bergantian lagi pelatih, tapi pemain-pemain itu kebersamaannya itu loh. Tidak ada pemain bintang tapi korsanya diciptakan di dalam situ. Ini sehingga nanti kan ini bagus buat edukasi kepada para. Tapi mungkin ada juga faktor pelatih juga. Rahmat Darmawan kan waktu itu TNI sudah. Masih waktu itu. Ya. Jadi mungkin diterapkan jiwa semi militer. Beliau itu karena mantan pemain nasional juga. Jadi ada experience dia dilimpahkan ke kita. Dia pokoknya berdua dengan Coach Sultan itu. Ya di lapangan ya di lapangan, di luar itu adalah bapak dan anak. Jadi relationship itu hubungan di antara sama pemain. Di lapangan ya di lapangan, di luar ya. Nah ini jadi sehingga kita semua orangnya tidak ada. Itu bagus sampai kita tidak terlalu dibebani, tapi tanggung jawabnya itu. Sama waktu saya nanti kita bahas di Papua, begitu pun nanti kita bahas. Jadi kalau bicara Persikota banyak. Nah itu yang saya bilang tadi, kita kembali lagi kenapa saya masuk ke Persikota. Ya waktu tahun 91 itu ingatan saya masih hangat di situ, walaupun itu sudah 6 tahun yang lalu. Jadi datangnya tahun 97-91. Itu kami dulu itu, saya cerita di Persita dilatih oleh Simpson Ramaphosa. Kami uji coba sama itulah Kaspas, saya bilang itu bagusnya uji coba dengan Persita Tangerang. Persita Tangerang itu masa apa dan banyak ada Agus Suparman, wah itu legend itu, ada Bumi Suratman, ada Teten, wah ada, pokoknya baguslah Persita prestasinya waktu itu.
Gaspar Palopo sangat bersyukur sebenarnya ikut Suratin, tapi sudah dicoba dengan tim besar, dicoba dengan Suratin Tangerang. Sekbar ini kan kami hanya TC. Nanti pertandingannya ini di Gersik. Itu tahun 91 itu. Kita ke Gersik tahun 91, tapi di sini dicoba 4 kali difasilitasi oleh Pak Musa itu almarhum sebagai pimpinan di Arko. Nah, kenapa saya terkesan, kenapa saya termotivasi lagi, kenapa kembali ke situ, ya kan? Karena yang tadi itu betul-betul berperan penting dia atas Marlon. Iya, ingat karena kita main waktu ya saya cerita tadi kan kemarin itu bahwa saya hanya tanya di mana stadion BNT. Karena terkesan situ kami main di situ. Padahal sudah 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Terus begini guys, untuk Gaspa sendiri sampai begitu melibatkan sayapnya pada waktu itu, siapa sebenarnya berperan penting di situ? Manajernya kah? Atau memang supportnya saya itu? Tidak, sebenarnya gini, kami ini pemain-pemainnya itu karena masih punya hati ini ya. Nggak ada merasa bintang, ada walaupun ada Lotis di situ teman saya, ada Tasrim, ada Atan, satu tim memang Gasa Putra, ada siapa Aceh Dermawan Utara, Ombang, jadi ada semua. Jadi kita di dalam itu malah saya bilang kemarin TC-nya di samping Komandan Kodim, rumah Kodim itu. Jadi memang dilatih satu latihannya itu memang harus berhasil itu dalam kedisiplinan. Jadi kita dipanggilkan itu tentara yang latih kita orang Kodim, kami sama orang 71, bahkan kami itu pernah dikasih masuk di 721, itu sih kita bahas Suratin ya. Selama 1 bulan itu kami tidak pernah menyentuh bola nanti hari Minggu saja. Berarti 4 kali dalam sebulan itu menyentuh bola. Selebihnya fisikal. Yang kedua ditanamkan tentang belajar tentang semua ini negara NKRI kayak gitu. Yang ini seminggu sekali latihan tentara. Jadi yang namanya senam balok itu kerjaan setiap hari. 1, 2, 3, 4 merayap, king batin itu sudah biasa. Buat ini apa namanya ini yang di bawah itu kalau kita jatuh banyak ranjau. Jadi latihan tentara. Nah, karena kami dulu itu memang dari Suratin ini saya bahas lagi, dari Suratin kami ini 2 orang kalau tidak salah masuk tentara. Bahkan saya pernah itu sudah bilang Komandan Kodim Pak Samsudin siapa namanya. Semua itu yang Suratin harus masuk tentara dulu. Udah bebas lah, kita diharuskan tapi bebas. Wah, diprioritaskan kita. Nah, saya pergilah tindik waktu itu tindik. Di lubang. Nah, jadi kan waktu nah yang peran besar di sini adalah kebersamaan pemain ini ditunjang oleh Pak David Pasande almarhum yang membawa kita. Pelatih itu Pak Sukirman, pelatih Gaspa, Pak almarhum David Pasande itu kan ayahnya juga mantan pemain nasional yang membawa Sabarama Kucing Pasande. Nah itu orang besar itu. Nah itulah yang membuat kita main di lapak Stadion Lagalibo ini kita juara Suratin tahun 91 itu usia 19 tahun sehingga bisa kita pergi ke Jawa membesarkan ini ini Gaspa besar lah namanya di luar. Sampai saat ini segani juga seperti motor ini persidangan apa presiden presiden nanti saya potong. Berapa menit? 23 hentikan dulu.